Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Dusturia dari kelas 10 MIPA 7 nomor absen 23. Kali ini saya akan memberikan pendapat dan saran saya mengenai video yang akan saya tampilkan berikut. Informasi lain, saudara, seorang perwira polisi berpangkat komisaris ditangkap karena menjadi kurir narkoba di Pekanbaru, Riau, Jumat lalu. Otomatis menjadi tersangka, perwira berinisial IZ ini juga terancam hukuman mati. Bagi pelaku narkoba. Sungguh keterlaluan kelakuan Kompol IZ. Bukannya menegakkan hukum, anggota kepolisian itu malah menjadi kurir narkoba dan terlibat dalam jaringan internasional. Aksi sambilan Kompol IZ itu dibongkar Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Penangkapan perwira menengah yang menjabat Kepala Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau itu diwarnai pengejaran. Awalnya, polisi mendapat informasi soal transaksi sabu di wilayah Pekanbaru pada Jumat sore. Tim melihat mobil yang pergerakannya mencurigakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mobil itu lantas dikejar. Para pelaku yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat 16 kg mencoba kabur dari tangkapan polisi. Karena melawan, polisi pun terpaksa melumpuhkan tersangka dengan tembakan. Setelah tersudut, barulah dua tersangka menyerah. Para pelaku mendapat perawatan dan operasi, termasuk perwira polisi yang mendapat perawatan intensif akibat luka tembak. Sabu yang akan diantar, menurut keterangan polisi, merupakan barang haram yang didapat dari bandar di Malaysia dan memanfaatkan jalur pantai di Riau untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi juga memastikan pelaku akan dipecat dari keanggotaan Polri dan tidak memiliki pangkat lagi. Pelaku juga akan diberi hukuman internal maupun hukuman pidana. Karena kita tahu yang bersangkutan juga memiliki senjata api. Sekarang Hendy Wiranto ada di belakang, saudara Imam Saidi masih dioperasi di rumah sakit untuk mengeluarkan beberapa proyektil yang ada di tubuhnya. Mungkin anggota tapi hari ini bukan. Maka saya tidak mau sebut nama dan pangkat dan sebagainya karena dia sudah tidak punya pangkat. Kami akan lakukan prosesnya dan kita akan selesaikan masalah hukumnya baik internal maupun pertanggungjawaban hukum terkait dengan undang-undang narkoba yang harus dia pertanggungjawabkan. Syarat hakim memutuskan yang layak untuk para pengkhianat bangsa ini. Dari data Mabes Polri, sepanjang Januari hingga Oktober 2020, sebanyak 113 oknum polisi melakukan pelanggaran berat, termasuk diantaranya terlibat narkoba. Dalam dialog di program Sapa Malam di Kompas TV, Kapolda Riau menyebut petugasnya menangkap lebih dari 2.000 tersangka kasus kejahatan. 80% diantaranya, menurut Kapolda, merupakan pengguna narkoba. Ini jadi sinyal peringatan bahaya bahwasanya narkoba saat ini jadi faktor pendorong timbulnya kejahatan. 53 orang itu, semuanya kita lakukan tes urin. Tes urin dan hasilnya 2042 pelakunya adalah pengguna narkoba. Hampir 80%, 79,9%. Artinya bahwa narkoba sudah menjadi bagian daripada pendorong kejahatan, berbagai macam kejahatan. Sementara banyaknya polisi yang terlibat, menurut Dewan Pakar Gerakan Anti Narkotika atau Granat Asep Iwan Iryawan, akibat tergiur dengan rayuan uang yang besar dari para pengedar dan bandar. Uang gede dan bandar mengiming-imingi, nah itu yang tidak pernah berubah ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ya mungkin sejak awal ya ini mungkin kalau telur kan nggak netas semua, banyak juga telur ada yang busuk gitu kan. Nah ketika yang busuk ini tidak menetas, ya wajar kan untuk dibikin tewas gitu kalau saya gitu kan pikiran kami. Granat betul-betul menyesalkan bahwa ini kok masih ada ya ketika Kapolri berturut-turut mengancam dengan hukuman yang sangat keras dan tegas ya, tapi masih ada oknum-oknum yang ceritanya mindsetnya tidak pernah mau berubah. Rupanya tadi kan teriming-imingi tergiur ya, bahwa itu nilainya besar gitu zaman dulu. Seluruh pelaku akan diganjar dengan hukuman berat. Pelaku diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Namun, yang paling penting adalah konsistensi penegakan hukum dan menjaga aparat penegaknya tidak tergiur dengan keuntungan dari transaksi haram narkotika. Tim Liputan, Kompas TV. Pendapat saya sangat disayangkan jika seorang perwira polisi terjerat narkoba, padahal seharusnya ia dapat menjadi contoh dan panutan bagi seluruh masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal, juga akan kehilangan pangkat dan pekerjaannya. Hukuman ini saya rasa cukup adil bagi mereka yang berkhianat kepada bangsa dan negara dengan mengkonsumsi narkoba. Saran yang akan saya berikan kepada pemerintah adalah, walaupun pelaku merupakan aparat negara, ia harus mendapat hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah juga harus bertindak adil tanpa memandang bulu dan memberikan hukuman seadil-adilnya. Saran yang akan saya berikan terhadap remaja adalah jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif yang dijanjikan akan memiliki banyak uang dan hidup bahagia. Remaja juga harus bisa menjaga diri dalam bergaul, serta memiliki pola hidup yang sehat agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti narkoba. Yang dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.